Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gustian dengan NIM 12380 2144257 dari kelas 6B. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan software CropArt 8.0 untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas kuliah hidrologi pertanian. Jadi yang pertama yaitu kita membutuhkan software tambahan selain CropWatt, yaitu ClimWatt 2.0, yang dimana ClimWatt 2.0 ini akan memberikan kita data secara instan, yaitu baik data dari suhu, kelembapan, crop pattern, dan lain-lainnya. Jadi untuk datanya itu dapat kita buka software ClimWatt 2.0, yaitu sebagai berikut. Nah, ini kan ada berbagai macam negara ya, jadi kita pilih aja negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita tekan 2 kali untuk Indonesia, kemudian terdapat berbagai macam daerah dan provinsi di sini. Jadi sebenarnya kita memerlukan data dari Provinsi Riau, namun di ClimWatt 2.0 ini tidak ada data dari Provinsi Riau, maka kita ambil data terdekat, yaitu dari data Padang Tabing. Kemudian kita pilih yaitu yang ini, Export Selection Station, untuk menyimpan datanya. Kemudian kita boleh pindahkan di tempat, setelah kalian mau di tempat mana. Contohnya saya di Cabai, kemudian kita ekspor fancy files untuk mengekspor data tersebut. Jika sudah, maka kita dapat melanjutkan, yaitu dengan membuka aplikasi CropWatt 8.0. Nah, untuk CropWatt 8.0 ini nanti akan ada data ETO, climate ETO, evapotranspirasi, kemudian ada curah hujan, data tanaman, tanah, terus juga ada crop water requirements, kemudian ada schedule-nya juga untuk penanaman, crop pattern, dan skema penanamannya. Jadi yang pertama yaitu kita masukkan data dari climate ETO. Jadi untuk pertama itu kita dapat menyeting juga ya. Untuk optionnya bisa kita setting sesuai kemauan kita untuk data-data dalam CropWatt 8.0 ini. Jika tidak ada maka oke. Kemudian untuk climate-nya ini, untuk mengupload data dari ClimWatt yang telah kita download tadi, itu kita tekan open. Kemudian kita pilih tempat kita menyimpan datanya tadi, di Cabai, yang ini Padang Tabing, kemudian open. Nah, maka datanya akan ada seperti ini, dapat terlihat. Kemudian kita ubah saja country-nya atau negaranya itu menjadi Indonesia. Kemudian dapat terlihat ini untuk data-data average-nya dari bulan Januari sampai Desember. Untuk minimal temperaturnya itu sekitar 22 derajat Celcius, kemudian max temperaturnya atau temperatur tertinggi sekitar 30 derajat, 2 Celcius. Kemudian juga untuk kelembapannya yaitu 84 derajat. Kemudian untuk kapasitas anginnya itu 69 km per hari. Untuk sun-nya yaitu 7,3 per jam. Kemudian radiasinya itu sekitar 20,0 milijoule M pangkat 2 per hari. Kemudian untuk ETO-nya itu atau evapotranspirasinya yaitu sekitar 4,14. Jadi ETO ini adalah air yang menguap ataupun yang terkena transpirasi. Jadi air yang kehilangan dari tanahnya. Kemudian untuk rain, untuk curah hujannya itu dapat kita masukkan data dari Padang Tabing kembali, yaitu dengan cara open. Kemudian kita pilih Windows C, kemudian tempat kita menyimpan datanya tadi, itu Padang Tabing sebelah sini, kemudian open. Nah, dapat dilihat yaitu pada bulan Januari sampai Desember juga, yaitu rain-nya ini untuk mm-nya itu sekitar 327 mm, dengan efektif hujannya itu 157,7 mm. Jadi dapat diketahui bahwa curah hujan efektif atau curah hujan yang diambil oleh tanaman dan tanah itu sekitar 157,7 mm untuk Januari, tetapi untuk hujan yang terjadi pada bulan Januari itu malah melebihi dari hujan efektifnya. Dengan total average-nya dapat kita lihat untuk rain-nya atau yang terjadi selama 1 tahun itu sekitar 4004 mm. Kemudian untuk hujan efektifnya yaitu atau air yang diambil oleh tanah itu 1894 derajat 1894 mm. Jadi dapat diketahui bahwa
efektif rain-nya itu lebih kurang daripada hujan yang terjadi dalam 1 tahun. Kemudian untuk crop-nya kita tekan open, kemudian kita pilih FAO. Untuk sebagai contoh saya menggunakan tanaman mangga atau mango, open. Jadi dapat diketahui bahwa ini ada inisial, itu adalah awal penanaman, masih kecil tanamannya, kemudian development itu dia udah berkembang, mid season, late season, sampai totalnya. Pertengahan, akhir, sampai totalnya. Kemudian untuk KC values-nya dapat dilihat bahwa dia mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi kalau untuk mengalami kenaikan itu kan di mid season ya. Jadi untuk kebutuhan air paling tinggi itu pada tanaman mangga itu pada mid season atau pertengahan tahun. Untuk rooting depth-nya atau kepanjangan akarnya itu sekitar 2 meter, jadi itu cukup dalam di dalam tanah. Untuk critical deflation-nya dapat dilihat di sini, yield responnya juga dapat dilihat, dan crop height-nya atau tingginya itu sekitar 6 meteran. Tapi ini opsional. Kemudian untuk soil-nya, kita pilih soil dengan cara kita open kembali, kemudian kita pilih FAO. Mungkin sebagai contoh saya menggunakan heavy soil. Setelah itu kita dapat berpindah ke CWR atau crop water recruitment-nya. Nah, dapat dilihat di CWR ini kan untuk initnya ini awal masa tumbuh ya, masih kecil tanamannya. Kemudian dev ini dia udah development gitu, udah berkembang. Kemudian ada mid season, late, seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk KC-nya ini dia juga mengalami penaikan ya, dari masa awal ke masa perkembangan, terus mid, hingga akhirnya late baru dia agak sedikit ada pengurangan, dan yang paling tinggi itu di mid season ya, seperti di crop tadi. Untuk data crop tadi, untuk ETC-nya dapat terlihat juga sebagai berikut. Untuk efektif rain-nya juga dapat terlihat, ETC-nya itu sekitar 1396,7 mm per dek. Untuk efektif rain-nya itu sekitar 1894,7 mm. Ini berarti untuk curah hujan yang diterima secara efektif oleh tanaman dan tanah. Dan juga untuk irrigation requirement-nya itu sekitar 13,3, atau irigasi yang diperlukan itu sekitar 13,3 mm. Kemudian kita buka schedule-nya. Untuk schedule-nya kita bisa mengatur ya dengan cara option. Kemudian untuk irrigate at critical deflation ini kita ubah menjadi yaitu irrigated at fixed interval per stage. Jadi untuk initial stage-nya mungkin kita ubah menjadi 3, development stage-nya kita ubah menjadi 3, mid season-nya juga 3, terus late season-nya juga 3. Untuk irrigation efisiensinya kita ubah menjadi 85%. Kemudian oke. Nah, sehingga didapatkan yaitu sebagai berikut ya datanya dari 5 Mei sampai 2 Mei tahun depan, yaitu sebagai berikut, dapat dilihat pada layar laptop saya. Dan ini stage-nya juga masih sama ya, masih ada init, development, mid, dan lain-lainnya seperti usia tanaman, perkembangan tanaman. Untuk range-nya juga dapat dilihat di sini datanya. Untuk KS-nya itu pada semua KS-nya itu 1.0 ya. 1.00. Kemudian ETA-nya juga. Untuk div-L-nya ada perbedaan. Untuk net IRR-nya juga ada perbedaan. Defisitnya juga berarti tidak ada pengurangan air sama sekali. Untuk loss-nya, kehilangan airnya juga tidak ada. Mungkin datanya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian crop pattern-nya, kemudian kita beralih ke crop pattern. Jadi untuk crop pattern-nya ini tinggal kita pilih titik 3 seperti biasa tadi. Kemudian kita pilih yaitu tanaman mango atau mangga, open. Kemudian juga untuk kedua kita pilih mangga juga, kemudian open. Kemudian yang ketiga juga mangga. Oke, open. Nah, ini kita pilih areanya itu sekitar
30, kemudian untuk yang kedua 35, kemudian yang ketiga 35, itu sekitar 100% total ya. Untuk crop and pattern name-nya juga kita samakan saja, yaitu Mango seperti ini. Kemudian kita dapat menuju ke skema. Nah, untuk dari data skema ini dapat terlihat pada bulan Januari sampai bulan Desember itu yang dapat dilihat ini pada bulan Mei ya. Dia itu membutuhkan irigasi nih. Nih, dia membutuhkan irigasi sekitar 6,7 ya. Yang dimana ini 6,7 ini maksudnya itu dia yang terevapotranspirasi itu sekitar 6,7. Jadi dia membutuhkan irigasi areanya itu sekitar 100,0. Aktual areanya itu 0,02. Untuk name scan IRR requirement-nya itu dapat terlihat di sini juga ya. Jadi dia membutuhkan sekitar 6,7 dari air yang telah dievapotranspirasi. Kemudian juga kita dapat melihat data-data ini dengan chart ya. Untuk chartnya sebagai berikut tuh. Tinggal kita conteng-conteng aja bagian-bagian 3D-nya dan lain-lainnya sehingga dapat terlihat. CWR-nya juga kita dapat carkan, kemudian untuk crop-nya, range-nya juga kita dapat carkan seperti ini. Yang dimana ini dapat memudahkan kita untuk melihat dari data-data yang terdapat di Cropwat 8.0 ini. Apabila tidak melihat datanya secara langsung, kita dapat melihat chartnya. Dan sebagai berikut dapat terlihat ETO-nya. Dan juga untuk clip match-nya juga bisa kita lihat melalui chart. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang penggunaan aplikasi Cropwat 8.0 ini ya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.